ejekan Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah adalah seorang pemimpin bangsa Quraisy dan tergolong pemimpin dan pembesar bangsa Quraisy yang membenci dan menghalangi dakwah Nabi SAW. Saat itu, ia terkenal sebagai seorang bangsawan kaya raya, dermawan dan mulia di kota Mekah dan sekitarnya. Suatu ketika dia datang kepada Nabi SAW dan kemudian Nabi membacakan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia mendengar ayat-ayat itu, dia tercengang dan tertarik dengan perasaannya, serta menggerakkan hatinya untuk beriman kepada Nabi SAW dan kepada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia kembali kepada kaum dan teman-temannya dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dia dengar. Kaum dan teman-temannya terkejut melihat bahwa dia telah terkena sihir Muhammad. Oleh karena itu, mereka datang ke Abu Jahal untuk memberitahunya tentang Walid ibn al-Mughirah. Setelah Abu Jahal mendengar berita itu, dia segera berkata kepada mereka, "Saya dapat memenuhi keinginan kalian dan saya yang akan menyelesaikan masalah ini nanti." Kemudian Abu Jahal segera menemui Walid dan berkata, "Wahai pamanku, kaummu ingin mengumpulkan harta mereka, kemudian mereka akan memberikannya kepadamu, karena engkau telah datang kepada Muhammad untuk menyatakan apa yang mereka inginkan." Walid sangat terkejut mendengar kata-kata seperti itu dari Abu Jahal. Dia tersenyum dan berkata kepada Abu Jahal, "Sesungguhnya orang Quraisy sudah mengetahui bahwa akulah yang paling kaya di antara mereka. Mengapa mereka berpura-pura mengumpulkan harta untuk diberikan kepadaku?" Abu Jahal berkata, "Jika demikian, bolehkah engkau mengatakan tentang Muhammad yang menunjukkan bahwa engkau benar-benar menyangkal dan membencinya, dan sampaikan kepada kaummu?" Walid menjawab permintaan ini dengan tegas, "Apa yang harus aku katakan? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih memahami daripada saya tentang syair-syair, baik rozas dan kasidah, bahkan syair-syair jin. Demi Allah, tidak ada syair yang bisa menandingi apa yang Muhammad katakan. Demi Allah, memang kata-katanya sangat manis dan memang kata-katanya sangat indah, dan sesungguhnya di atasnya sangat berbuah, dan sesungguhnya di bawah sangat subur, dan sesungguhnya ucapannya sangat tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya, dan sesungguhnya perkataan itu dapat memecahkan apa yang ada di bawahnya." Mendengar jawaban Walid seperti ini, tentu saja pikiran Abu Jahal sangat bingung. Namun karena ia ingat pernah menyatakan sanggup di hadapan teman-temannya, ia memberanikan diri menjawab lagi. Dia berkata, "Kaummu tidak akan menerimamu kecuali jika engkau membenci Muhammad." Kemudian Walid berkata, "Tinggalkan aku sampai aku bisa berpikir." Saat itu kaum musyrikin Quraisy sedang dalam keadaan kacau balau. Di mana-mana selalu membicarakan kondisi Walid bin al-Mughirah, antara lain orang berkata, "Walid telah meninggalkan agama lamanya. Dia telah berpindah agama. Walid telah terkena sihir Muhammad. Dia telah..." dan seterusnya. Para pemimpin dan pembesar kaum musyrikin Quraisy lainnya yang sangat memusuhi dan menghalangi Nabi SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya sangat sedih dan was-was melihat kondisi Walid seperti ini, karena orang-orang telah memahami bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan bangsa Quraisy pada khususnya dan bangsa Arab pada umumnya. Kebetulan saat itu musim haji sudah hampir tiba.
Tampaknya Walid ibnu Al-Mughirah punya rencana tersembunyi. Ia ingin menghalangi penyebaran dakwah Nabi SAW di depan para jamaah haji nanti. Oleh karena itu, ia kemudian mengumpulkan kaum Quraisy, terutama para tokoh dan pendukungnya. Setelah mereka berkumpul di rumah Walid, mereka ditanya satu persatu oleh Walid tentang pendapat mereka masing-masing tentang Nabi Muhammad SAW dan apa yang dia baca. Saat itu Walid berkata, "Hari ini mendekati musim haji, jadi tentu banyak orang dari luar negeri akan datang ke sini. Jadi bagaimana sikap kita sekarang untuk menghalangi Muhammad dan seruannya? Kita harus menentukan sikap yang tegas. Kita juga harus menyatukan pendapat kita atas seruan Muhammad. Sebab jika kita tidak memiliki kesatuan dalam menghadapi seruan Muhammad, tentunya kitalah yang akan didustakan oleh para jamaah haji yang tertarik dengan seruannya nanti. Karena kita yakin Muhammad pasti akan menyeru dan menyiarkan ajarannya kepada para jamaah haji dari luar negeri. Dan di antara mereka tentu ada yang tertarik dengan seruan Muhammad. Oleh karena itu, kita harus menyatukan cara menghalangi dan sikap tegas untuk menghadang seruan Muhammad kepada mereka. Sekarang apa pendapat kalian tentang Muhammad dan apa yang sering dia baca dan ajarkan? Mari kita bahas bersama." Saat itu mereka diam. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Sampaikanlah pendapatmu dulu, kami ingin mendengarnya." Walid menjawab, "Oh, jangan begitu. Pendapat saudara-saudaralah yang saya tanyakan dulu." Kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Pendapat saya adalah bahwa kata-kata yang sering diucapkan Muhammad adalah yang dibuat oleh seorang kahin." Walid menjawab, "Demi Allah, Muhammad bukanlah seorang kahin, karena kita telah memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan peramal. Suara peramal tidak seperti itu, kan?" Yang lain menjawab, "Muhammad itu orang gila, dan yang biasa dibaca atau yang dia ucapkan adalah dari perkataannya sendiri yang dikeluarkan sesuka hati, asal lidah dan bibirnya saja yang berbicara, tanpa berpikir dulu." Walid berkata, "Demi Allah, Muhammad sebenarnya bukan orang gila, juga bukan orang yang miring. Karena kita sudah tahu, kalau dia orang gila tentu dia akan sering mengejar orang lain, memukul orang lain, melempari orang lain, dan sebagainya. Dan kata-kata yang dia ucapkan tentu saja tidak teratur, bukan? Kita perhatikan kata-kata yang diucapkannya sangat teratur, susunan katanya sangat rapi, dan ucapannya sangat menarik, bukan?" Lalu seseorang berkata, "Singkatnya, Muhammad adalah seorang penyihir." Walid berkata, "Demi Allah, Muhammad bukanlah seorang penyihir, karena kita mengerti bahwa sihir tidak seperti itu. Penyihir tidak seperti itu, kan? Dan siapa yang telah disihirnya?" Lalu seseorang berkata, "Muhammad adalah penipu dan pembohong besar." Walid menjawab, "Demi Allah, Muhammad bukan penipu dan pembohong. Apakah ada di antara kita yang pernah ditipu atau dibohongi? Bahkan masing-masing dari kita telah mengetahui bahwa Muhammad sejak kecil dikenal sebagai Al-Amin. Siapa di antara saudara-saudara yang tidak tahu bahwa dia adalah Amin?" Akhirnya Abu Jahal maju ke depan menghadap Walid bin Mughirah dengan sangat merendahkan dirinya dan menunjukkan kesusahannya sambil berkata dengan suara rendah, "Wahai pamanku, sekarang bagaimana menurutmu, paman? Wahai pamanku tercinta, apa yang ingin kau katakan tentang Muhammad dan apa yang biasa dia bacanya itu?" Yang lainnya juga mengatakan hal yang sama kepada Walid seperti yang dikatakan Abu Jahal. Sambil tertegun, mereka menunggu pendapat Walid. Walid menjawab, "Beri aku waktu sebentar, aku akan berpikir dulu."
Beberapa menit kemudian Walid bin Al-Mughirah akhirnya berkata, "Sesungguhnya dalam hal ini yang lebih dekat dengan kebenaran adalah orang yang mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir, tetapi sihirnya adalah sihir yang membuat kesan pada orang lain. Tidakkah kamu perhatikan, dia datang dengan kata-kata, itulah sihir. Kemudian dia dapat menceraikan antara seseorang dan ayahnya, antara seseorang dan putranya, antara seseorang dan saudaranya, antara seseorang dan istrinya, antara seseorang dan keluarganya, antara seseorang dan budaknya, dan antara seseorang dan temannya." Setelah mendengar pendapat Walid, mereka langsung riuh dan ada yang berteriak karena kegirangan. Segera kecemasan mereka menghilang dan masalah yang mereka rasakan selama beberapa hari ini akhirnya menghilang. Sehubungan dengan kejadian ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan aku lapangkan baginya rizki dan kekuatan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan?" Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, "Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga." Selanjutnya setelah mereka mendengar dan menyetujui pendapat Walid, bersatulah mereka ingin membendung dan menghadang seruan Nabi SAW yang diserukan kepada orang-orang yang melakukan haji pada waktu itu. Kemudian setelah tiba waktunya bagi orang-orang untuk menunaikan haji, di setiap jalan yang dilalui para jamaah haji selalu berseru dan menyiarkan pendapat Walid ibnu Al-Mughirah kepada mereka yang datang dari luar negeri.